ampun, tandanya ampun Blavers. Ampun karena COVID sudah di mana-mana. Baik Blavers, selamat jumpa lagi dengan Cinema on Bla di episode ke-10. Time Out Cinema akan membahas pemeranan atau aktor-aktor muda, aktor remaja, Angga Yunanda dan Adistri Jara. Acara ini tayang live serentak di 4 platform, aplikasi Android BlaBla Radio, terus website BlaBla Radio, dan BlaBla Radio Space untuk Instagram live-nya. Jangan lupa di YouTube channel juga ada, yaitu Bala Bala Studio Bandung. Baik, Blavers, kita awali dengan yang satu ini. Listen and enjoy. Blavers, kita sudah melihat barusan trailernya dari Mariposa. Ini tahun 2020 ya, Iya, setahun yang lalu ya. Dan ini akan kita bahas dari sisi pemeranannya sampai sejauh mana Angga Yunanda dan Adistri Jara itu memerankan tokoh-tokoh yang remaja, yang sekolahan, SMA lah seperti itu. Iya. Oh iya, saya Agus Safari dan Diko Rosin maklum kedinginan, jadi sudah 3 hari ini di Bandung hujan terus dari siang sampai sore terus sampai malam. Sekarang juga cuaca, sekarang juga cuaca lagi sampai tadi malam sampai 19 derajat. Sampai tadi pagi itu berkabut di wilayah Dago, dan malam ini juga tetap apalagi sekarang dingin. Yang malam ini sangat dingin ya di daerah Dago gini. Iya, dingin sekali, dingin nyoy. ada teh. Oh iya, sebelum kita bahas film Mariposa, aktornya, mari teh hangat, menghangatkan dulu badan. Ya, masih tetap dengan lemon tea-nya dan makin segar, hangat. Baik, ini film diproduksi oleh 2 PH besar ya. Iya, betul. Falcon sama Star Vision. Terus sutradaranya Fajar Bustomi. Tapi kita tidak akan bahas Fajarnya, tapi kita akan bahas menyingsingnya. Ya, anak-anak kan sedang menyingsing. Angga Yunanda sedang menyingsing. Betul. Adistri sedang menyingsingkan dengan baju dan lain sebagainya. Untuk lebih maju lagi gitu. Nah, dari keaktoran ini mulai dari sebetulnya di awal mereka bermain itu di 2 garis biru kan. Betul, ya? 2 garis biru. Betul. Nanti kita akan coba ulas lagi 2 garis biru. Mudah-mudahan kita minta ke bagian studio, siapkan cepat 2 garis biru. Betul. Nah, 2019 ya? 2019, ini 2020. Nah, dari 2019 itu langsung mereka main di mana-mana lagi. Betul. Tidak berdua. Nah, 2020 mereka main lagi berpasangan lagi. Ya. Yang digadang-gadang untuk dijodohkan ternyata tidak juga ya. Itu sama manusia halnya. Mah tidak bisa menjodohkan orang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu netizen yang menjodoh-jodohkan. Ingat sama film Heart itu yang Acha Septriasa sama siapa namanya? Irwansyah. Itu kan dulunya digadang-gadang untuk dijodohkan. Iya. Pada akhirnya kan jodoh yang menentukan tetap Tuhan. Iya, gitu. Betul. Padahal digadang-gadang mah tidak ada di mereka, adanya di Sumatera Barat, rumah gadang. Rumah gadang. Nah, sebetulnya mereka muncul ini Kang Ocit ya. Kita kalau tidak ini mereka tuh mulai muncul berpasangan di 2 garis biru. Iya, betul. 2 garis biru tiba-tiba menjadi film yang yang banyak reaksi dan betul mendatangkan juga respon gitu. Ya, betul. Nanti itu di yang session kedua. Di Mariposa, jadi dari garis biru terus ke mana? Ke Mariposa. Mariposa itu dalam bahasa Filipina ya.
Ya betul betul. Artinya kupu-kupu ya, Kupu-kupu. seperti itu. Nah, mereka di film ini film tetap masih bergenre remaja, Drama remaja. remaja, terus berpasangan yang sudah dilakukan di awal Di awal mereka pertemuan. Nah, kalau menurut saya sih yang menarik perkembangan yang cukup signifikan, Ya. itu Adisti ya sebetulnya di sini. Adisti. Kalau Angga itu berpijak di zona aman, Betul. ya, di zona aman. Ya. Sehingga saya belum menemukan lagi Angga itu di mana, mungkin di film berikutnya ada ya nanti. Mungkin di sinetron juga sama ya. Sama di sinetron. Sama aja gitu. Masih di zona aman. Kita tidak bisa berani jelek ya, mengatakan jelek enggak Belum, ya? karena ini masih ini kan Kang masih, Masih- perjalanan masih sangat panjang. Ya. Jadi minimal harus ada film remaja yang ke mana, ketiga, keempat, kelima baru Betul, bisa baru kita kelihatan. bisa kelihatan dari sana perkembangan. Seperti halnya gini mungkin sebagai perbandingan bukan Aditya. Adisti. Bukan Adipati. Adipati Dolken. Oh, Ya, Adipati iya. Dolken kan itu sebelumnya kan bermain di film-film remaja, kemudian di FTV, di sinetron. Pada akhirnya kan dia menjadi Jenderal Sudirman. Di film bioskop ya? Di film bioskop Di gitu. film Jadi bioskop. Jenderal Sudirman artinya dia kematangan aktingnya itu sudah mulai terasa gitu. Terpacu di situ ya. Terpacu di situ. Artinya kita tidak bisa menilai seseorang ketika itu hanya baru dilakukan dalam 1-2 film saja gitu. Termasuk ini Angga Yunanda gitu. Kalau misalnya mereka ini kita tarik ke mana 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu mungkinnya, yang selalu dipasangkan itu siapa, Rano Karno Ada sama Rano Karno ya sama Yesi Yesi Gusman. Gusman. Jadi setiap dari dekade ke dekade ada saja yang Selalu seperti ada, ini dipasang-pasangkan ya. Betul. Aca sama Irwan ini. Nah sekarang remajanya Betul. ini. Bahkan sebelumnya juga kan ada kan Widyawati, Oh, Widyawati sama Sofwan Sopyan, dan ya. itu pada akhirnya itu langsung berpasangan sampai akhir hidupnya ya gitu. Suaminya Sopyan, ya, Sofwan Sopyan sampai akhir hidup. Termasuk juga Titik Sandora sama Muksin gitu Ya, dalam betul. film misalnya Dunia Belum Kiamat ya. Ya, belum kiamat. Iya. Terus ada lagi setelah itu ke yang siapa? Apanya judul? Oh, Siapa? Ada Apa Dengan Cinta. Nah, itu kan Iya betul. banyak diramaikan kadang-kadang Dian Sastro Betul, sama Nicholas ternyata bolai bukan ya. Nicholas Cage ya. Bukan. Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Betul. Itu diramaikan Ramaikan juga itu. pada saat film setelah Mati Suri muncul itu kan muncul ya. lagi. Muncul Sherina setelah sama petualangan itu. Sherina, berikutnya Rudi Sudjarwo kan Betul. membuat film petualangan Sherina. Nah. Nah, itu dirame-ramekan. Wah, sampai Karena- anak remaja mabok dengan puisinya dan sebagainya. Puisi Dian Sastro gitu. Puisi. Dan buku aku juga yang punya Sumanjaya pada akhirnya kan diinikan lagi kan. Diminati lagi. Aku Sumanjaya. Aku ciptaan karangan Sumanjaya. Karangan Sumanjaya. Jadi ada gini, saya mungkin sedikit cerita ya. Ada sampai saat ini juga saya bukunya itu aku ditulis oleh Sumanjaya, itu skenario film bicara tentang Hairil Anwar. Nah, si buku ini sangat dicari oleh pemeran Rangga di AADC. Ya, DC. Ya, nah itu makanya dia buka-buka buku itu gitu di perpustakaan di mana. Sampai pada kemudian waktu AADC sangat populer, buku itu kan kembali dicari, padahal itu sudah lama, itu tahun 85-an. 85-an lah ya. 85 itu mah, ya. Nah, dari situ terus muncul lagi dekade berikutnya adalah mereka berdua ini ya. Iya betul. Sebelum ini malah ada Dilan ya. Ada Dilan, Iqbal, terus ini. Iqbal Ramadan. Nah, Iqbal perkembangan mainnya ada di mana? Ada di Bumi Manusia baru kelihatan. Bumi Manusia kelihatan melewati zona aman, dia lepas ya dari betul. zona amannya. Kemudian saya juga kebetulan juga baru nonton Ali
Oh, Ali ini. dan Ratu Queen Iya. ya, Ratu itu juga sangat menarik gitu peran Iqbal di sana gitu. Peran sebagai Ali gitu, Ali. sebagai Ali. Iya. Nah, cuman sayang ya sekarang karena pandemi mungkin produser juga sudah berjaga-jaga apakah laku atau tidak, sehingga ada beberapa film yang menggarap Angga sama Adisti Zara itu tertunda dulu Iya, ya seperti iya. itu. Betul, Nah, betul. sampai saat ini sudah agak redup mungkin ya netizen terhadap digadang-gadangnya siapa? Angga sama Zara ya. Iya, betul. Nah, tapi dalam peran Mariposa ini kelihatan Zara lebih naik levelnya Betul. pada saat di Dua Garis Biru ya. Garis Biru karena Dua Garis Biru juga bagus, tapi di sini naik tingkat levelnya karena memang perannya sangat menantang kan. Sangat menantang perannya. agresif. Betul. Terus dia tidak memperlihatkan pada umumnya perempuan pada kebiasaan timur. Iya, betul. Dia malah agresif. Dia suka sama laki-laki, mengejar si mengejar laki-lakinya ceritanya kan. Iya. Sementara laki-lakinya kan itu juga mendapat tentangan ya, mungkin bukan mendapat tentangan tapi diharapkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang atlet ya. Jadi mungkin dia tertutup gitu si pemeran cowoknya itu gitu. Jadi yang di sini yang terbuka adalah yang kebalik yang ceweknya gitu. Dan agresif gitu yang ya. Agresif itu gitu. Kalau misalnya Kang Ocit ada perempuan seperti itu agresif gimana? Atau gimana? Resep gitu, atau senang gitu? Bagaimana? Paling kecuali yang agresif mah yang dulu pengalaman Kang Ocit dengan diminta nganter hantu ya. Jadi Kang Rosid ini dulu pengalamannya adalah pada waktu pulang latihan di mana? Di Rumetang Di Siang. Rumetang Siang, pulang mau naik angkot, tiba-tiba ada itu ya. Ada makhluk halus tapi membentuk sosok wanita, Iya, sosok betul. wanita yang minta diantar. Begitu minta diantar malah dia agresif seperti Zahra ini. Iya. Agresif, mencium pipinya dan sebagainya. Sangat agresif ya. Terus diantar aja ke rumah, nggak taunya besoknya penasaran. Kuburan ternyata. Ya betul. True story ini. Kenapa jadi ke situ ya? Ke Zahra lagi, soalnya Zahra agresif. Jadi yang agresif itu adalah si Hubungannya dengan itu ya. dengan jurig. Jadi Zahra teh jurig ya. Sangat tidak nyambung dulu. Sangat Sangat tidak nyambung. Maaf ya kalau Bukan Bibi Nari Kang Agus ini. oh iya ya. Kalau Baby Nari mah ada ini Cerinrin ya. Oh iya betul. Nah, ada Cerinrin, Ya, selamat malam. Wilujeng Wengi. Wilujeng Punten Wengi. nembe malah ke Bibi Nari. Aduh, baik. Ini dari sisi Zahra di film Mariposa ini sudah kelihatan bahwa dia sangat lepas terhadap memerankan sebagai seorang perempuan yang suka pada Angga atau suka pada laki-laki. Terus dia sangat agresif bahwa dia bilang suka dan sebagainya, sementara Angganya cuek dan lain sebagainya. Tapi seru, secara alur mah seru ya. Secara alur seru. Secara cerita. Iya. Hanya mungkin ini sebelum Mariposa kan? Ya. Mariposa pada saat sedang tayang ada pandemi. Kalau Oh nggak salah. betul. Ya, Ini pada saat jadi tidak tuntas. ini hanya kalau tidak salah 2 minggu ya? Enggak 2 Berapa? minggu. 2 hari. 2 hari kalau 2 hari? tidak- Oh. 2 hari sudah gitu pandemi. Iya. Saya sempat menonton kan di bioskop ini Mariposa ini, tiba-tiba ketika ini sedang melonjak gitu, maksudnya Penontonnya bagus. Betul, gitu. betul. Tiba-tiba ada pandemi itu. Iya. Dan ya PSBB ya. PSBB pertama itu Mariposa itu terjegal penontonnya oleh Iya. Mariposa. Semuanya ditutup. Betul, pada akhirnya kan ketika ini si bioskop dibuka kembali, ini kan langsung tayang lagi di bioskop.
Ya, betul. Nah, sebelum kita beralih ke tadi sudah kita nyerempet ke mana? Kedua garis biru. Sebelum itu paling Angga Yunanda itu masih berpijak di zona aman. Betul. Gitu ya. Di zona aman, sementara Adistri Jahranya sudah melewati itu, dan mungkin kena tuntutan peran sehingga dia bisa keluar dari zona aman ya. Zara itu juga, ya betul. Dan dia melakukannya dengan cukup baik. Nah, sebetulnya dari sisi peran Angga di tokoh ini juga tidak jelek. Tidak jelek-jelek amat sebetulnya. Si Ahmad juga tidak jelek. Nah, pada saat memerankan di situ pas sebetulnya. Cuman kalau saya masih melihat masih di zona aman gitu sih. Di zona aman, dan mungkin ya juga ini masih ya tadi seperti dibahas tadi bahwa ini hanya baru beberapa langkah lah. Belum terlalu melangkah ke hal-hal yang film-film yang sangat menantang gitu ya. Iya. Baik, Bluffers, sambil kita menunggu trailer yang kedua, jangan lupa bahwa hari ini masih tetap berlaku PPKM karena melonjaknya yang orang-orang yang terpapar di Kota Bandung. Dan rumah sakit juga penuh. Terus PPKM ini tanggal 22 Juni sampai nanti 5 Juli berlakunya. Ada saya juga dapat ini Kang Agus tadi berita dari WA, dari grup wartawan. Ada beberapa wartawan juga yang terdampak ya, terpapar corona, COVID. Kemudian juga ada sebuah media massa, redaksinya itu semua terpapar. Aduh. Di Bandung itu? Di Bandung. Waduh. Ya, makanya tetap jaga prokes. Terus apalagi sekarang suhu di Kota Bandung makin dingin. Sore hari sudah dingin, malam juga dingin sampai subuh, sampai pagi itu masih tetap dingin dan berkabut. Dan tumen-tumen Kota Bandung menjadi berkabut. Baik, Bluffers, Time Out Cinema, listen and enjoy. Dede, anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini, mau jualan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Mau banget sih lo. Lo tau gak sih kalau lo tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih banyak ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Ya, Bluffers. Saking terpukaunya melihat ini mereka berdua sangat remaja sekali terlihat ya. Ini membuat pada saat ditayangkan 2019 ini di bioskop
mencapai 2 juta lebih 2 juta penontonnya lebih juga. betul. Dan ini responnya sangat bagus. Sangat bagus, baik ada yang juga yang pro dan kontra. Ya, pro dan kontra betul. Tapi intinya mereka menyiratkan tentang pernikahan dini. Pernikahan dini ya, bahwa pernikahan dini itu ya harusnya gimana gitulah ya. Dan juga ini memperkenalkan bukan memperkenalkan sebetulnya bagaimana tanda kutip berhubungan seks itu juga harus ya harus hati-hati gitu ya. Iya. Betul. Dan beberapa komentar dari para artis juga mengatakan bahwa film ini sebagai pemantik terhadap pendidikan seks terhadap anak-anak, bahwa anak pendidikan remaja, pendidikan seks itu memang harus ditanamkan sejak dini. supaya terkendali ya, supaya terkendali. Sehingga pergaulan itu menjadi sangat biasa dan bebas, dan akhirnya Zara itu menjadi hamil gitu ya. Dan pendidikannya di sini apa? Pendidikannya yaitu bahwa menjadi orang tua itu sangat sulit gitu. Memang diperlihatkan di mana pertentangan antara kedua orang tua. Betul. Yang satu cuek, yang satu lagi pada saat orang tuanya tidak menerima anaknya seperti itu, yang satu tetap dengan sabar menerima. Karena sudah terjadi dan juga soal ini kan kalau tidak salah juga si pasangannya itu yang diperankan sama Angga Yunanda itu menyarankan supaya karena kamu hamil gugurkan saja, betul. Betul. Pada akhirnya kan itu nggak mau. Nah itu juga ini sebuah pendidikan juga bahwa itu ya yang sudah terjadi ya mau mau dikata gitu. Ya artinya aborsi itu tetap dilarang ya. Ya, dan Angga mempunyai sikap bahwa dia mau bertanggung jawab seperti itu. Nah itu yang pertentangan menarik sebetulnya, dan skenario juga dibuat oleh Gina. Sutradaranya juga Gina Esnur, yang katanya sudah lama bertahun-tahun skenario itu dan baru punya kesempatan tahun 2019 yang diproduksi oleh Star Vision. Dan ini juga film ini Kang Agus kan ini kan juga di FFP juga kan pernah ini ya nominasi ya kalau filmnya ya. Iya, filmnya nominasi dan meraih film terpuji. Betul. Terpuji. Ya. Meraih film terpuji 2 garis biru. Dan di IMA juga di IMA garis biru. Dua pasangan ini menjadi pasangan yang favorit. Iya. Nah di film ini sangat terlihat sekali bahwa kalau tadi di Mariposa memperlihatkan karakter yang agresif, wanita agresif dan sebagainya. Nah di sini juga remaja yang seperti yang lugu, polos, tetapi terjebak pada itu ya, pada hubungan terlarang itu. Nah setelah itu Zara itu memerankan wanita yang hamil. Nah wanita yang hamil ini terlihat dia sangat menghayati kehamilannya, menjiwai dan sebagainya, meskipun padahal ini film pertama mereka. Sebelumnya kan ada di Keluarga Cemara. Di Keluarga Cemara ya maksudnya film pertama. Film remaja sendiri, pertama dia berperan sebagai sebagai pemeran utama gitu kan. Iya, betul. Nah, dia memerankannya saya pikir Gina sebagai saudara mengarahkan, terlihat karena hubungan perempuan dengan perempuan, bagaimana mengarahkan seorang wanita yang sedang hamil. Nah, tapi Angga ya gimana? Ya tapi kalau kita membandingkan antara film 2 garis biru dengan Mariposa, sebetulnya dua-duanya juga tantangan bagi Zara ya. Bagi Zara tantangan. Yang pertama dia mendapat tantangan untuk menjadi gadis lugu, kemudian dia berhubungan seksual,
kemudian dia hamil. Nah itu juga tantangan gitu, Iya. tantangan memerankan sebagai wanita yang hamil Dan remaja nih, dan masih remaja dini, remaja yang hamil. yang belum cukup umur gitu Betul. ya pada saat sedang hamil. Makanya dokter juga menyarankan untuk harus berhati-hati dan menjaga stamina. Betul. Nah, memerankannya menarik sebetulnya, memerankan anak SMA tiba-tiba hamil, terus dia seperti menikmati karakter itu. Betul. Angga juga, anak-anak juga tidak buruk main di Tidak sini. buruk, tidak buruk. Karena masih SMA dan sebagainya, tepatlah pada saat Iya. itu. Nah, begitu tadi di Mariposa, dia masih tetap di zona aman. Iya. Sementara Zara sudah melangkah gitu. melangkah ke zona yang lain. Nah, itulah 2 garis biru yang dimainkan oleh 2 remaja yang apa, padahal Zara tuh nggak remaja ya, padahal dia Dia udah sudah kuliah sebetulnya Sudah dia. kuliah. Cuman karena penampilannya seperti itu, seperti Cucunya Debbie Kang Davis. Acil ya? Ya, cucunya. Cucunya Kang Acil Bimbo. Zara itu. Iya. Oh, pantesan dia bisa nyanyi ya. Bisa Betul. nyanyi, bisa bermusik. Ini kalau tidak salah lagunya juga yang ini atau Mariposa yang sama Zara tuh. Yang Mariposa ya. Mariposa ya. Dan ini memang dari JKT kan? Iya. Zara itu kan dari berasalnya dari penyanyi kan? Iya, gitu ya. betul. Jakar, ya. JKT 48 gitu ya. Nah, 2 garis biru sebetulnya ada yang bersamaan dengan mereka sebetulnya ya, yaitu Iqbal sama siapa pasangannya itu yang di Dilan itu. Nah, itu bersamaan. Iya, yang Priscilia itu ya. Ya, yang Priscilia itu. Itu sudah tidak banyak lagi dibicarakan, muncul ini. Ya, Lupus. karena gini mungkin Kang Agus waktu itu juga Dilan ya, Dilan itu juga beruntun ya, ada Dilan 90, ada Dilan 91, kemudian ada juga Milea gitu ya. Ada juga Melodilan tapi itu berbeda. Oh iya. Tapi Berbeda. ada juga programnya presiden dilanjutkan. Dilanjutkan. Rehe pisan. Dan kalau bicara tentang ini ya, soal Dilan gitu ya, ini kan Iqbal ya. Iya, Iqbal Ramadan itu ya. sangat ini kan, dia juga sangat ketika dia berperan sebagai remaja gitu di Dilan, pada akhirnya dia juga meningkat gitu. Ya, dan titik puncaknya di Bumi Manusia ya. Iya, betul. Kalau di Ali kemungkinan dia masih terjebak di situ ya. Betul. Terjebak ke Dilan lagi. Iya, dia kembali lagi ke semula gitu semula dia. Semula lagi. Jadi beda dengan di mana? Di Bumi Manusia. Karena di Bumi Manusia itu kan tantangannya sebetulnya sangat berat sekali. Dia memerankan orang jadul, orang zaman dulu gitu. Orang zaman tahun abad ke-18 gitu ya, abad ke-19 Dan gitu. iya, dan kelihatan Hanung Bramantyo sebagai sutradaranya bisa memoles Betul. Iqbal ya, seperti itu. Dan kelihatan meskipun usia Iqbal di Bumi Manusia itu masih remaja, tapi kelihatan dewasanya gitu. Iya. Kelihatan. Dia tuh bisa seperti itu ya. Nah, Bumi Manusia, 2 garis biru ini sempat ikut ke festival ini nggak di Asia? Kalau nggak salah di Asia disertakan kalau tidak salah ya. Kalau di Asia. Tidak Karena 2 garis biru ini kan dia mendapat penghargaan di FFI juga dapat. Di FFI itu kan penulis skenario terbaik kan di FFI itu Ya, kan. Gina Esnurnya ya. Ya, Gina Esnur itu. Kalau di film festival film Bandung Terpuji juga sutradara atau sutradara ya? Hah? Skenario Skenario terpuji. Iya, itu. terpuji juga. Terpuji. Dan di IMA juga favorit Favorit seperti itu. di IMA. Nah, makanya mungkin ya ada keinginan ini diikutsertakan di luar negeri karena itu kan di negara sendiri itu beberapa kali mendapat penghargaan gitu. Sebetulnya kalau tidak ada pandemi bakal menarik sebetulnya. Bakal menarik, betul. Karena ada Jeffrey Nicole. Oh, iya. Jeffrey Nicole itu memulainya dari ini yang Dirmantan itu. Iya, Dirnatan. Dirnatan. Itu main pertama di situ sebagai remaja SMA juga kan. Betul.
Betul. Sebagai remaja SMA Iya. yang karakternya adalah anak SMA yang berandalan lah Iya. gitu. Iya. Menarik Geng sebetulnya. ya. Nah, menarik sebetulnya sama bersama lah. Menarik kalau misalnya tidak ada pandemi itu akan ramai itu Iya. pasangan-pasangan itu. Betul. Dilan dengan Priscilianya. Jadi kalau Dilan kalau ini. saya bukan membandingkan ya, kembali lagi ke zaman kita gitu kan, dulu juga ada Big Five itu ya. Big ini Five ya, artis yang masuk lima besar ya. Big Five itu kan ada Roy Martin, kemudian ada Robby Sugara gitu. Nah ini juga kalau tidak terkendala oleh pandemi mungkin juga kita bisa mendapatkan bisa ya. mendapatkan itu gitu. Itu kira-kira siapa saja gitu kan, bisa gitu ya. Iya, dari mulai Dilan, Angga, Jeffrey Nico, terus muncul siapa lagi gitu. Ya, kita nggak tahu. Baru ada itu yang perkembangannya. Iya. Nah, di dua garis biru ada lagi nggak yang tentang karakter itu? Sementara itu yang paling menonjol. Paling menonjol itu ya. Nah, secara keseluruhan kalau misalnya perkembangan ini kita bandingkan perkembangan film remaja dari sisi pemeranan, kalau disandingkan dengan sinetron, kan di sinetron juga muncul banyak yang peran-peran remaja itu kan. Betul. Yang kemarin-kemarin itu menjadi masalah karena terjerat KPI. Terjerat Sinetron apa itu? Zahra ya? Zahra itu di Suara Hati Istri. Di Suara Hati Istri. Yeah. Nah, itu menjadi polemik dan sangat ramai. Setelah itu dengan bijaksana PH-nya merubah dan menjadi cerita yang baru juga. Menjadi cerita baru kemudian gitu. Dengan judul yang berbeda ya. Dan sebetulnya tidak nyambung kan? Iya. Sebetulnya itu anggap saja ketika dia berubah orang ya, setelah dioperasi 2 hari kemudian 2 kali tayang, setelah diganti itu 2 kali tayang, udah gitu dianggap tamat karena pada akhirnya esoknya gitu sudah ganti judul dan ternyata memang tidak nyambung gitu. Ini tuh Dua Garis Biru tuh Gina Esnur tuh sutradara pertama kali pertama kali karena sebelumnya dia kan menulis skenario kan? Iya, lebih banyak menulis skenario. Terus diberikan semangat dan oleh Pak Parwes. Ayo, tidak ada sutradara wanita lagi untuk film. Akhirnya mau menjadi. Nah, ini Dua Garis Biru itu film pertama Gina Esnur, debutnya dan mendapatkan banyak piala. Penghargaan seperti itu. Betul. Menarik sebetulnya karena beda sentuhan sutradara perempuan membuat film seperti anaknya Garin Nugroho. Iya, yang Nana itu ya yang kemarin. Membuat filmnya sentuhan perempuan tuh berbeda sudut pandangnya. Sangat berbeda, betul. Dengan kalau dulu ada siapa ya? Ada yang menyutradarai Halimun itu Ida Farida. Itu Ida Farida ya. Halimun itu kan dari novelnya Ibu Amelia. Nah, kemarin kita lupa ya membahas itu ya. Mungkin lain kali kita akan membahas. Karena kemarin gini Kang, mungkin juga kemarin karena karya sastra yang diangkat menjadi film. Nah, harusnya itu difokuskan kembali karya sastra yang bagaimana gitu. Karya sastra yang roman ataukah novel ataukah betul. Sunda, Indonesia itu juga berbeda gitu. Ya. Mungkin nanti kita bahas tentang ini kalau ada narasumbernya enak ya. Iya, betul. Si penulisnya. Jadi karya sastra Sunda yang diangkat menjadi film. Betul. Salah satunya Halimun kan barusan. Iya, salah satunya. oleh Ida termasuk Farida. Kan ini yang arak-arakan duka yang ini Teguh Karya kan? Teguh Karya. Itu dari Doger Sri Pagung, Doger Karawang ya. Iskandar Wasid itu. Itu dari Carpon itu. Ya, itu dari Carpon. Kembali ke mana? Ke Dua Garis Biru dan Mariposa. Betul. Perbandingan kalau misalnya bukan angka, perbandingan Zara itu ke Mariposa
itu perbandingannya bagaimana perkembangannya? Kan sama-sama keluar tuh. Di sini juga lebih berani, tantangannya di sana di Mariposa juga tantangannya cukup menantang juga. Seimbang gitu atau memang? Kalau menurut saya itu ada tingkatan, ada meningkat gitu. Dari dua garis biru ke Mariposa ya. Meskipun dua garis biru itu juga sangat menantang gitu ya. Sangat menantang, tapi dia bermain kan sebagai gadis polos gitu. Kalau ini sangat agresif gitu kan kalau di di Mariposa gitu. Kalau di dua garis biru kan mereka sangat akrab sekali, saking akrabnya melakukan hubungan terlarang, saking akrabnya. Dan itu ada respon, di antara berdua itu ada respon. Kalau di Mariposa kan itu dia harus berbeda gitu karena tidak ada respon kan. Dia berjuang sama sekali. Nah, cowoknya itu kan acuh gitu. Nah kalau misalnya dari dua garis biru ke Mariposa itu ada kelihatan memang karakternya berbeda, tapi tantangannya juga berbeda. Yang satu hamil, yang satu ini berjuang dengan keagresifannya untuk mendapatkan si cowok itu yang dimainkan oleh Angga ya, dengan diam, dingin dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya diam-diam juga dia mencintai hanya karena dia kan masih terpaku sama bapaknya itu. Dituntut jadi tuntutan bapaknya menjadi itu. Harus ini harus itu. Betul. Ya. Padahal yang sekolah dia bapak Noeno sekolah gitunya. Ada tuntutan dari bapaknya gitu. Iya, memang sekarang itu banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk mencapai cita-cita orang tua gitu. Sehingga ada teman saya juga sama. Jadi teman saya itu begini, menyimpan dulu dari sini. Jadi teman saya itu dituntut menurut itu, dia tidak mau menentang orang tuanya. Harus masuk ke sini, harus kuliah di sini, udah beres. Jadi harus jadi insinyur, udah. Padahal dia sukanya itu melukis gitu. Tidak boleh. Nah, apa salahnya jadi pelukis gitu ya? Tapi orang tua punya tujuan, punya keinginan yang lain. Begitu sudah selesai, diserahkan ijazah sarjana kalau ini sudah beres. Keinginan mama dan papa sudah saya terpenuhi. Saya mau mengikuti kata hati saya untuk melakukan aktivitas hobi saya. Kalau dijadikan cerita itu menarik kalau dari sisi laki-laki ya. Betul. Sementara dia pacaran dan sebagainya. Jadi itu memaksakan kehendak sendiri ya, memaksakan kehendak sendiri. Sementara orang yang dalam tanda kutip yang dipaksa aja ya belum tentu suka gitu. Tapi ngomong-ngomong dua garis biru melakukan hubungan hubungan terlarang itu sebetulnya banyak peristiwa-peristiwa di Indonesia ini yang menikahnya secara dini sudah banyak. Di pinggiran di desa-desa gitu ya. Apalagi di beberapa provinsi yang di pelosok-pelosok yang pedalaman gitu. Banyak yang sudah menikah di umur 13, 14 kayak gitu. Nah, itu kan tugasnya siapa ya tugasnya? Ya, sosialisasinya pemerintah melalui Dinas Keluarga Berencana BPKB gitu. BPKB ujungnya Keluarga Berencana. Pokoknya KB terakhirnya ke situ. Nah, tapi pada saat itu juga sedang bersosialisasi bahayanya bagi perempuan yang mengandung pada di usia dia yang belum siap gitu, seperti itu. Tapi tetap saja banyak yang seperti itu. Karena bukan sebetulnya kenapa itu tidak dalam tanda kutip juga tidak diperbolehkan, itu bukan hanya soal fisik kan ya, bukan hanya soal janin tapi juga kan mental kan, kesiapan mental dan menjadi seorang ibu, kesiapan menjadi bapak dan sebagainya. Sebetulnya menarik kan, dua garis biru itu kan mencerminkan peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia, yang mungkin orang-orang di kota besar tidak tahu, padahal di pelosok-pelosok itu pengalaman saya ke pelosok-pelosok itu banyak juga ya. Yang umur 13 itu sudah menggendong anak. Pada akhirnya menjadi tua sebelum waktunya gitu. Iya, kokolot begok jadi jadi kemana-mana gitu.
Baik Glovers, barusan kita ngomong-ngomong santai dengan Kang Rosid ini, kita mengisi waktu pada saat bioskop ditutup. Jadi saat ini bioskop tidak, ya, betul. Jadi tadinya kita akan memberikan giveaway. Selamat kepada kemarin yang sudah mendapatkan giveaway dan Anda beruntung. Kalau Anda nonton langsung, hari ini sudah tidak bisa nonton lagi, nunggu tanggal 6 Juli. Dan itu pun kalau tidak dilanjut tidak ya, diperpanjang. tergantung dari kenaikan terpaparnya COVID di setiap kota. Bandung menjadi zona merah kan. Dan kasihannya Kang, bioskop yang baru buka seminggu atau 2 minggu kemudian harus tutup lagi. Iya. Padahal sedang tayang beberapa film yang cukup diminati. Betul. Yang Fast and Furious yang ke-9 itu. Ya, 9. Sedang seru-serunya tiba-tiba ditutup, dan yang lebih ini lagi Braga 21 itu 21. baru dibuka itu terus ada pengumuman ditutup lagi. Iya. Karena memang jalan juga kan ditutup. Tutup kan? jam 12 sampai jam 4 kan. Setelah itu berlanjut jam 5 jam 6 sore, kemudian ditutup lagi sampai jam 5 subuh ya. Betul. Nah, Blovers bagi Blovers yang tiba-tiba mau ke Bandung atau bukan mau ke Bandung, mau ke kota, masuk jalan sudah tidak bisa karena ada penutupan di jam 2 sampai jam 4 itu. Berlanjut ke berikutnya sore, kalau tidak salah jam 17 ya. Atau jam 18. Jam 18. Jam 18 itu ditutup lagi sampai jam 5 subuh pagi. Jadi tetap saja menjaga, terutama menjaga. Saya juga kalau masuk kantor juga sangat sulit. Karena ada penjagaan gitu ya. Ada penjagaan, kemudian juga pulang juga sama gitu, pulang kalau malam. Iya, karena di wilayah jalan kota Bandung ya, besar betul, ya. betul, Kota Bandung yang ditutup sama sekali. Memang tidak hanya Kang Rosi saja yang yang ini, banyak masyarakat banyak juga kan di wilayah itu kan, di wilayah kota itu di alun-alun, daerah alun-alun itu kan banyak juga perusahaan-perusahaan, banyak bank-bank gitu kan. Betul. Jadi artinya banyak karyawan yang pasti bukan hanya saya saja gitu ya. Iya, betul. Yang mengalami hal serupa itu. Baik, Blovers, 2 Garis Biru bersama Mariposa sudah keaktorannya sudah kita ditilik menilik, dan bukan untuk menjelekan tapi ingin memperlihatkan perkembangan akting mereka pada Blovers sampai sejauh mana. Karena pandemi mereka tidak bermain lagi. Kalau tidak salah mereka jadi bermain di web series ya. Web series, betul. Lebih banyak seperti itu. Web series. Baiklah, sudah sampai di penghujung dan kita akan memberikan giveaway. Siapakah yang akan menjadi presiden Amerika berikutnya? Atau presiden di Kazakhstan? Ya, baik, Blovers, terima kasih atas dukungannya dan selamat kepada minggu lalu yang mendapatkan giveaway. Semoga Anda senang dengan menonton hanya tidak bisa menjadi pasangan. Keaktoran memang tidak akan bisa kita memilih, tetapi sutradara akan mempertimbangkan hal-hal yang lain. Terutama karakter itu cocoknya bagi siapa. Jadi peran yang akan mendatangi si para aktor, seperti teman kita di Dunia Terbalik ya. Di Dunia Terbalik, Teddy memerankan Gatot. Mas Gatot ya, Gatot. Mas Gatot memerankan Baskoro. Betul. Itu karena dibuatkan sehingga peran itulah yang menghampiri Baskoro, sehingga Teddy juga menyarankan, ini Anda di Bandung seperti ini. Akhirnya dipanggil Mas Gatot ke sana. Mas Gatot turut berduka cita atas meninggalnya istri Mas Gatot. Selamat berjuang, jaga kesehatan, dan jangan lupa 5M. Baik, sampai di sini Blovers, kita akan tutup dan sampai jumpa di
di episode berikutnya Sinema on Bla episode ke-11 Tilik Menilik. Out. Apa tilik menilik? Tilik menilik obrolan untuk sinema.